Magnus Carlsen yang baru saja kehilangan ibunya kembali ke turnamen Champion Chess Tour Grand Slam Masters. Kali ini dia berhasil mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Carlsen memulai permainan dengan E4. Ian Nepo bertahan dengan pertahanan Sisilia. Kuda F3, D6, dan D4. Pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Ian Nepo memilih pengimbangan kuda F6. Kuda menjaga pion A6. Di posisi ini, Magnus mengimbangkan gajah ke E2, membuka opsi untuk rokade di sayap raja. Ian Nepo membalas dengan pengimbangan G6, bersiap untuk mengimbangkan gajah fianchetto. Dari titik ini, Magnus menyadari bahwa Ian Nepo akan rokade di sayap raja. Oleh karena itu, dia memulai serangan dengan G4. Gajah fianchetto, lalu G5. Kembali menyerang kuda. Kuda ke H5, menawarkan kuda yang merusak struktur pion. Namun Magnus terlebih dahulu memainkan gajah E3, menjaga kuda D. Di posisi ini, Ian Nepo memilih pengimbangan kuda C6, menantang pertukaran kuda, dan Magnus memilih untuk menarik mundur kuda. Dari sini kita bisa belajar bahwa kuda ini tidak boleh ditukar dengan mudah. Ian Nepo selanjutnya merespon dengan gajah E6 menyerang kuda, kemudian F4 didorong, memperkuat posisi-posisi pion. Ian Nepo kemudian membawa benteng ke C8, sebuah shadowing jika raja nantinya rokade di sayap menteri. Magnus melanjutkan serangan dengan F5. Jika sekarang pion makan pion, maka kuda tentu saja akan jatuh. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi terlebih dahulu mengambil kuda. Setelah pion makan gajah dan gajah E5 dimainkan. Ini adalah langkah yang kurang jelas apa maksud dan tujuannya. Apakah hendak menarik mundur kuda atau membawa kuda ke petak F4? Magnus merespon dengan gajah makan kuda. Setelah itu pion makan gajah. Dan sekarang Ian Nepo memiliki struktur pion yang sangat buruk. Magnus melanjutkan serangan. Kuda D5. Ian Nepo mencoba mengusir kuda, tetapi pion makan pion. Setelah pion makan pion menyerang kuda, Ian Nepo menyerang dengan menteri makan pion, skak. Petak aman satu-satunya adalah petak D7. Jika raja lari ke petak F8, maka ini akan menjadi malapetaka bagi hitam. Dimulai dengan benteng F1, skak. Gajah menutup skak, lalu benteng makan gajah, skak. Menteri makan benteng, pion makan menteri. Setelah pion makan kuda, gajah E6, skak. Raja G8, menteri makan pion, skak mat. Jika raja lari ke petak G8, maka tentu saja menteri F7 adalah skak mat. Ian Nepomniachtchi tentu saja tahu akan hal itu. Dia kemudian melarikan raja ke petak D7. Setelah itu, menteri F7, skak, dan kuda menutup skak. Di posisi ini, Magnus Carlsen kembali membuat langkah kuda B6, skak, dan menyerang benteng. Raja ke C7, kemudian kuda makan benteng. Raja makan kuda, dan menteri makan pion, skak. Ian Nepo terpaksa melarikan raja ke petak B8. Setelah itu,
sebuah langkah yang sangat baik dari Magnus Carlsen. Rokade di sayap raja. Jika benteng diadu, maka benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, benteng ke F1, menteri di 8, dan benteng masuk ke baris ke-7. Kuda mungkin bisa masuk ke G6, setelah itu menteri diadu dan mengancam skakmat. Putih akan unggul kualitas. Di game sesungguhnya, ia nepo membawa kuda ke C6. Setelah itu, benteng masuk ke F7. Kuda D4 menyerang menteri. Menteri mengancam skakmat. Kuda kembali mundur ke C6. Di posisi ini, Magnus kembali membuat langkah brilian. Benteng makan pion. Kalau pion makan benteng akan dibalas dengan gajah A7 skak. Kuda makan akan dibalas dengan menteri B7 skakmat. Jika raja lari ke C8, maka menteri makan kuda skak. Setelah menteri menutup skak, menteri makan menteri skakmat. Jika raja lari ke petak A8, maka menteri makan kuda adalah skakmat. Di posisi ini, langkah terbaik adalah menteri C8, namun tetap akan dibalas dengan benteng makan pion, skak. Jika raja makan pion, maka ini akan dibalas dengan benteng A7, skak. Setelah raja B8, menteri B5, skak. Menteri terpaksa menutup skak, setelah itu menteri makan menteri, skakmat. Jika menteri mengambil benteng, maka benteng makan kuda. Ancaman yang berbahaya di langkah selanjutnya. Putih pasti akan menang. Kita kembali pada game sesungguhnya. Oleh karena itu, ia nepo Miyachi tidak berani untuk mengambil benteng gratis. Dia memainkan gajah D4, mengadu gajah. Di posisi ini, Magnus lagi-lagi membuat langkah pengorbanan, benteng makan pion. Sampai di sini, ia nepo langsung menyerah. Jika raja makan benteng, maka menteri makan kuda, skak. Raja terpaksa mundur ke B8, setelah itu benteng A8, skakmat. Jika raja lari ke petak C8, akan dibalas dengan menteri makan kuda, skak. Setelah menteri menutup skak, menteri makan menteri, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Lunasumus.